Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sucitra dengan NIM H0712411002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce pedesaan, studi pengaruh kualitas layanan digital, dan kepercayaan terhadap minat pengguna marketplace Benteng Gajah. Nah, pada penelitian ini tuh dilakukan pada mata kuliah transformasi digital dengan tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan marketplace lokal berbasis desa sebagai bagian dari upaya transformasi digital pedesaan. Terus kita lanjut untuk ke slide kedua. Nah, transformasi digital saat ini telah berkembang sangat pesat dan tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tapi juga mulai terjangkau di daerah pedesaan. Nah, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi petani dan pelaku UMKM desa adalah proses distribusi produk yang masih bergantung pada tengkulak. Akibatnya, keuntungan yang diterima itu petani itu menjadi sangat kecil. Nah, oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konsep marketplace lokal Benteng Gajah sebagai media yang menghubungkan produser desa secara langsung dengan konsumen. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang ingin dijawab, yaitu apakah kualitas layanan digital mempengaruhi persepsi kemanfaatannya. Nah, yang kedua, apakah kepercayaan dan transparansi juga memberikan pengaruh. Yang ketiga, serta apakah kebermanfaatan tersebut akhirnya meningkatkan minat pengguna masyarakat. Nah, tujuan penelitian ini adalah menguji ketiga hubungan tersebut menggunakan metode analisis Smart PLS. Ini ada gambarannya. Sekarang kita lanjut untuk ke slide ketiga. Nah, pada penelitian ini itu menggunakan konsep transformasi digital sebagai dasar dalam melihat bagaimana sih teknologi itu mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain itu, peneliti ini mengacu pada teknologi Acceptance Model atau TAM yang menjelaskan bahwa seseorang yang akan menerima sebuah teknologi apabila teknologi tersebut dianggap bermanfaat dan digunakan. Nah, dalam penelitian ini terdapat 4 variabel utama yang digunakan, yaitu variabel pertama adalah kualitas layanan digital sebagai variabel X1. Nah, yang kedua itu adalah variabel kepercayaan dan transparansi, yaitu X2. Terus kemudian terdapat variabel mediasi, yaitu kebermanfaatan dan efisiensi, serta variabel terakhir yaitu minat pengguna. Terus hubungan antar variabel digambarkan melalui 3 hipotesis, yaitu X1 menuju M, X2 menuju M, dan M menuju Y. Di sini ada kelihatan ya untuk model hipotesisnya. Silahkan diperhatikan untuk bagian ini. Terus kita lanjut ke slide keempat. Nah, di sini tuh adalah metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Kenapa? Nah, datanya itu dikumpulkan menggunakan Google Form yang disebarkan kepada masyarakat dan mahasiswa. Tentunya fokus kepada bagian yang terdekat dari Benteng Gajah. Nah, itu setelah data dikumpulkan, jumlah responden itu yang berhasil diperoleh itu sebanyak 180 orang. Nah, instrumen penelitian penggunanya itu skala Likert 1 sampai 5. Nah, selanjutnya data dianalisis menggunakan aplikasi Smart PLS 4 dengan metode Partial Length Squared Structural Equation Modeling atau PLS-SM. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antar variabel sekaligus menguji hipotesis penelitian secara komprehensif. Lanjut, kita untuk ke slide kelima. Nah, di sini ada instrumen penelitian dan data. Nah, instrumen penelitian itu terdiri dari 4 variabel dengan total 16 indikator pertanyaan.
Nah, setiap variabel itu diwakili oleh 4 indikator yang mengukur persepsi. Nah, responden itu akan menjawab terhadap kualitas layanan digitalnya, kepercayaan, kebermanfaatan, dan minat penggunanya. Nah, sebelum dilakukan analisis, data terlebih dahulu dibersihkan dan menghapus data yang tidak diperlukan, memperbaiki nilai yang kosong, serta mengubah format data agar sesuai dengan smart PLS-nya. Nah, tahap ini tuh bertujuan agar hasil analisisnya itu menjadi lebih akurat dan valid. Lihat, ini untuk gambarannya. Terus lanjut untuk ke slide ke-6. Di sini adalah hasil auto model. Nah, di sini tahap pertama dalam analisis adalah mengevaluasi outer model atau model pengukuran. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,90 sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Nah, selain itu, nilai Cronbach alpha seluruh variabel berada di atas 0,95. Nilai composite reliability juga itu berada di atas 0,96. Sedangkan nilai average variance extract atau FVA berada di atas 0,87. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang sangat baik sehingga layak digunakan untuk analisis berikutnya. Terus lanjut untuk ke set ketujuh, hasil inner, model, dan uji. Nah, selanjutnya ini tuh dilakukan evaluasi inner model untuk melihat hubungan antar variabel. Nilai R-square untuk variabel kebermanfaatan adalah 0,900. Artinya sekitar 90% variasi kebermanfaatan mampu dijelaskan oleh kualitas layanan digital dan kepercayaan. Sedangkan nilai R-square untuk minat pengguna sebanyak 0,926 yang menunjukkan kemampuan prediksi model yang sangat tinggi. Nah, hasil uji kompetensi itu menunjukkan bahwa ketiga hipotesis itu diterima. Nah, hipotesis pertama memperoleh koefisien 0,463 dengan nilai P sebarnya itu 0,001. Hipotesis kedua itu memperoleh koefisien 0,500 dengan P sebarnya itu 0,000. Sedangkan hipotesis ketiga memperoleh koefisien paling tinggi yaitu 0,962 dengan P sebesar itu 0,000. Terus hal ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap minat masyarakat untuk menggunakan marketplace lokal. Kita lanjut ke slide 8. Di sini tuh pembahasan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa semakin baik kualitas layanan digital, maka masyarakat akan merasakan manfaat yang lebih besar dari marketplace tersebut. Nah, selain itu, faktor kepercayaan ternyata memiliki pengaruh yang sedikit lebih besar dibandingkan kualitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih menggunakan platform apabila terdapat jaminan keamanan. Nah, legalitas produk serta transformasi pengelolaan. Nah, faktor yang paling menentu adalah kebermanfaatan dan keefisiensi. Terus, ketika masyarakat merasa aplikasi ini benar-benar memberikan manfaat, nah, seperti mempermudah transaksi, mengurangi biaya distribusi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa, maka minat pengguna aplikasi tersebut akan meningkat secara signifikan. Ini ya, untuk gambarannya. Nah, lanjut. Di sini tuh kesimpulan dan rekomendasi. Nah, berdasarkan seluruh hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketiga hipotesis tersebut itu berhasil diterima. Nah, kualitas layanan digital dan kepercayaan itu terbukti mempengaruhi positif terhadap kebermanfaatan, sedangkan kebermanfaatan menjadi faktor yang paling kuat dan meningkatkan minat pengguna marketplace lokal.
Nah, oleh karena itu, pengembang marketplace sebaiknya memprioritaskan membangun kepercayaan pengguna, meningkatkan kualitas layanan digital, memperkuat pengalaman pengguna, melakukan peluncur secara bertahap, serta mengkomunikasikan manfaat ekonomi kepada masyarakat secara lebih luas. Ini contohnya kayak marketplace-nya. Kayak kita tuh melakukan itu secara perlahan. Ada kesimpulannya seperti ini, semua hipotesis itu diterima kan untuk bagian perbaikan layanan digitalnya. Ini untuk contoh gambarannya. Terus kita lanjut untuk slide penutupnya. Nah, di sini untuk penutupnya saya akan di sini memperlihatkan untuk keterbatasan dan sarannya. Keterbatasannya itu sampel itu terbatas dan area studinya itu terbatas. Untuk sarannya perlu studi longitudinal sampai lebih luas dan uji eksperimen peluncur. Di sini kami kenapa terbatas karena ini cuma untuk pengujian sementara, bukan untuk melakukan dengan langsung. Nah, ini untuk kayak gambarannya setiap rumah itu bisa menggunakan marketplace, tapi itu harus terhubung oleh internet. Jadi, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak responden dan masyarakat desa dan pengembang variabel penelitian yang lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.